Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amrin. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah kaum muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Maka sampailah kita pada bahasan tentang Lailatul Qadar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qadar, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Maka segmen yang pertama ini kita akan membahas apa yang disebut dengan Lailatul Qadar. Di dalam ayat itu Allah menyebutkan bahwa inna anzalnahu, aku turunkan Al-Quran, yang dimaksud itu di Lailatul Qadar, di dalam hari yang dimuliakan. Nah, Qadar itu pertama berarti kemuliaan. Kalau berdasarkan pemahaman kita yang selama ini kita baca di dalam terjemah singkat bahwa malam kemuliaan. Nah, sebagaimana di dalam firman Allah bahwa wa ma qadarullah haqqa qadrihi. Mereka orang-orang kafir itu tidak memuliakan Allah sebagaimana kemuliaan yang benar. Artinya ayat ini menggambarkan bagaimana seseorang itu harus benar-benar meyakini bahwa Allah itu zat yang maha mulia. Artinya kemuliaannya itu dengan mentaati perintah dan larangannya. Maka wama qadarullah itu maksudnya adalah dan tidaklah mereka memuliakan Allah haqqa qadrihi, dengan sebenar-benarnya kemuliaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata qadar itu juga bermakna sempit, gitu kan? Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, waman qudira alaihi rizquhu, yaitu orang-orang yang memang rezekinya disempitkan. Maksudnya qudira di situ disempitkan. Tetapi kalangan ulama tafsir lebih banyak ini diumumkan makna qadar itu adalah keputusan. Nah, keputusan itu tentunya tidak akan Allah memutuskan sesuatu yang jelek berkaitan dengan Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan. Artinya bersamaan dengan turunnya Al-Quran itu Allah menetapkan kemuliaan yang sangat sempurna. Jadi ini tetap lebih dimaknakan bahwa Allah akan memutuskan sebuah kemuliaan bagi hambanya ketika bersamaan dengan malam di mana diturunkan Al-Quran. Sehingga pemberitahuan Allah Subhanahu wa taala tentang inna anzalnahu fi lailatul qadar. Pertama, inna anzalnahu punya itu didomirkan kepada Al-Quran walaupun disembunyikan, gitu kan? Nah, jadi yang dimaksud di situ adalah Al-Quran. Nah, sementara kita ketahui bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah. Artinya Al-Quran itu adalah sesuatu yang harus kita imani. Oleh karena itu, pada bahasan yang lalu bahwa ketika Allah mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi benar-benar itu sebagai petunjuk yang hakiki dunia akhirat. Hanya bagi kalangan manusia yang tidak bisa memahami betul Al-Quran sebagai petunjuk, sehingga may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Maka orang yang mendapatkan petunjuk itu sebenarnya dirinya sendiri yang menunjukkan dengan meyakini bahwa salah satunya Al-Quran itu adalah petunjuk yang benar. Nah, di sini ternyata banyak di antara kita yang tidak menjadikan Al-Quran itu benar-benar sebagai petunjuk, atau hanya sebagai simbol
ideologi, simbol keagamaan saja. Tapi ketika ditanya tentang kandungan Al-Quran, kita sendiri tidak bisa menjawab dan tidak bisa menjelaskan, apalagi juga tidak bisa mengamalkannya. Hadirin soimat rahimakumullah. Jadi pertama adalah Allah memberitahukan bahwa ketika Allah menurunkan Al-Quran, Al-Quran yang penuh dengan kemuliaan. Maka kemuliaan Al-Quran itu pertama kemuliaan yang memang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemuliaan bila itu dipedomani bagi setiap hamba Allah, maka benar-benar seseorang itu akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itulah sebenarnya yang membuat kemuliaan itu adalah Allah dengan memuliakan Al-Quran. Al-Quran dimuliakan oleh Allah, dan siapa yang memuliakan Al-Quran pasti dimuliakan oleh Allah. Itu sebenarnya inti dari Lailatul Qadar, artinya makna secara lugawi bahwa malam itu adalah malam kemuliaan, malam yang semua seseorang yang berada dalam kebaikan, baik kebaikan lisaniyah, qalbiyah, fi'liyah, atau maliyah, maka akan dimuliakan. Dalam penjelasan-penjelasan tafsir yang lain, bahwa dimuliakan itu dengan dilipat gandakan, sehingga nanti kita akan sampai pada Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini jadi kalau kita beramal satu amal, walaupun hanya bersenyum, menyunjingkan senyum kepada orang lain, maka itu berpahala selama 1000 bulan, lebih dari 1000 bulan. Jadi khairum min alfi syahrin, lebih baik dari 1000 bulan. Berarti kan lebih. Nah, nanti kenapa Allah menggunakan bahasa khairum min alfi syahrin, maka insya Allah kita akan bahas pada segmen yang akan datang. Hadirin jamaah muslimin muslimat shaimin shaimat rahimakumullah. Maka berbanggalah dan berbahagialah bila ternyata kita ini adalah termasuk orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk dimuliakan oleh Allah di malam Lailatul Qadar. Nah, tinggal bagaimana kita merengkuh atau menjala Lailatul Qadar. Maka sebagaimana yang saya sampaikan pada yang lalu, bahwa turunnya Al-Quran itu secara hadis atau sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kalau suhuf Nabi Ibrahim itu turun pada malam pertama, kemudian suhuf Taurat, kitab Taurat itu pada malam ke-6, kemudian Injil pada malam ke-13, kemudian Al-Quran pada malam ke-24. Bahkan ada yang mengatakan antara malam 27 atau malam 29. Artinya kalau dari berita ini, Allah berhak untuk menetapkan dengan kesendiriannya bahwa mulai malam pertama sampai malam terakhir puasa kita. Artinya itulah kehendak Allah, karena itu Nabi tidak pernah menyampaikan hal yang jelas bahwa Lailatul Qadar itu atau turunnya Al-Quran itu adalah pada hari ini. Jadi beberapa hal ini yang menyebabkan tersembunyinya rahasia yang benar-benar ini dikuasai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebenarnya hikmah yang sangat besar bagi kita, sehingga kalaupun kita menebar jala, kita tidak akan pernah tahu ikannya di mana, di sebelah mana, ikan apa, besar kecilnya. Maka andai kata kita menebar jala Lailatul Qadar, maka kita tebar mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan kita tidak akan pernah tahu bagaimana rasanya Lailatul Qadar itu, walaupun ada beberapa tanda-tanda yang diberikan oleh Rasulullah berdasarkan sabdanya. Saya kira ini untuk pertama kali kita memulai bahasan tentang Lailatul Qadar. Mudah-mudahan ini memberikan nuansa pencerahan bagi kita semua di dalam memahami apa itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.